Karena semuanya sudah kembali sadar, maka saya pun juga ingin pamit untuk mengantarkan Ratna, Pina, dan Handung Baya pulang ke rumah. Nanti Tuan Guru tunggu di tepi hutan saja. Nanti saya pasti akan datang ke sana secepat mungkin. Ya. Rajo, kau jangan lama-lama. Alim, kau kan memang larinya cepat kali dah di antara kami semua. Tapi bisa saya pastikan, saya pasti akan datang lebih cepat sebelum kau tiba. Ayolah, Andung, Pina, balik kita. Iya, Dang. Iya, Rajo. Ayo, Ani. Ayo, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Iya, mari, Pak Yunus. Ayo. Ya. Aku juga pamit, Datuk. Aku harus mencari Rindu. Permisi. Tenang, tenang semuanya. Kami datang ke sini dengan misi damai. Dan kami ingin bertemu dengan guru kalian, Datuk Lembah. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan kami bicarakan. Kalian dengar semua. Untuk perlu kalian ketahui, Datuk kami sedang bersemedi. Dia tidak bisa diganggu. Sebaiknya kalian pergi dari tempat ini. Hei, masih ingusan saja. Kau berani-beraninya sombong. Sini ku hajar kau. Biar kau tahu sopan santun. Datuk Lembah, akhirnya kau muncul juga. Ada apa lagi, Rotan? Bukankah kemarin kita sudah bicara? Kalau saya tidak mungkin bergabung dengan pasukanmu Harimau Hitam. Datuk Lembah, jangan salah sangka. Aku datang kemari ingin menawarkan kepadamu sesuatu yang sangat luar biasa. Aku tidak mengajakmu untuk bergabung dengan Harimau Hitam. Tetapi aku ingin mengajakmu untuk bergabung dengan cindaku yang sangat hebat itu. Datuk Lembah tahu kan? Datuk Putra Kumbang yang sangat luar biasa itu. Dia itu adalah pemimpin mereka. Maaf, Rotan. Sekali lagi aku katakan, aku tidak akan bergabung dengan siapapun. Walaupun dengan pasukan Harimau Hitam atau dengan cindaku yang masih kuat itu. Kamu lihat, aku sudah tidak mau berbuat masalah di luar sana. Tapi, sudah aku katakan, aku tidak mungkin merubah tidak menjadi iya. Sekarang, silakan kalian pergi dari sini. baik kalau gitu, Datuk Lembah. Ayo, kita pergi dari sini. Tadi Dang Rajo menyuruh Atuk Alang untuk menunggu Dang Rajo di tepi hutan Kumayan. Memangnya kalian mau pergi kemana? Saya ndak ingin pergi untuk mencari Karina. Kok ndak keberatan kan? Saya janji, saya ndak akan genit-genit, saya ndak akan bertindak bodoh, dan saya ndak akan emosian. Janji. Tentu saja tidak, Dang Rajo.
Dang Raju memangnya lupa? Waktu Dang Raju ditangkap oleh pasukan Blackjack ke Jakarta, Karina kan ikut menyusul untuk menyelamatkan Dang Raju. Jadi sekarang, saat Karina dalam bahaya, sudah seharusnya Dang Raju membantu Karina. Jadi Uni sudah tidak melarang Dang Rajo untuk mempertahankan ilmu nyinya. Kenapa lah kau mengecek nih? Nggak boleh kau begitu sama Uniko. Iya, Dang. Tidak apa-apa, Dang. Justru berkali-kali Ratna menanyakan pertanyaan itu sama diri Ratna sendiri. Tapi sekarang Ratna sudah memutuskan untuk menyerahkan semua keputusannya sama Dang Rajo. Kalau memang takdir Dang Rajo adalah menjadi seorang ini, Ratna akan berusaha untuk menerima itu. Tapi Dang Rajo harus janji untuk menjaga diri Dang Rajo baik-baik. Itu pasti, Ratna. Tugas saya bukan hanya menjaga diri saya saja, tetapi menjaga diri kau, diri Pina, dan diri Andung. Itu sudah kewajiban saya. Terima kasih, Dang Rajo. Sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Nah, Dang, berangkat dulu. Tolong kau baik-baik, akur-akur sama Uniko nih ya. Bantulah Uniko. Iya, Andung, Dang. saya pamit dulu. Tolong Ya. doakan saya hati-hati. Hati-hati, Rajo. Terima kasih. Ayo Pina, balik gitu. Iya, ayo, Dang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau begitu saya juga mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, ayah, ibu. Mana Rajo? Katanya sebentar. Kenapa lama sekali? Dia itu kalau sudah pacaran, pasti lupa waktu. Kau ini sabarlah sikit. Kayak kau ini tidak saja. Tunggulah, Lim. Bentar lagi dia juga pasti akan datang. Ah, ini dia datang. Waalaikumsalam. Maaf. Tadi saya ada hambatan masalah cinta sama Ratna. Ya sudah, karena Rajo sudah datang. Ayo kita mulai pencarian Karina. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Untuk mempercepat, lebih baik kita semua berpencar. Dan jika salah satu di antara kita yang menemukan Karina terlebih dahulu, kita harus saling menghubungi lewat pemuka batin. Saya setuju. Kalau begitu, kau dengan Pitaloka Gumara. Umbalang, kau dengan Rajo. Karena saya larinya paling cepat, saya sendiri. Saya yakin, saya bisa menyusuri paling cepat di antara kalian semua. Kalau begitu, saya duluan. Waalaikumsalam. Kelas satu dia mau nangis sendirian di hutan. Nampaknya begitu. Ya sudah, kalau begitu saya dan Pita pamit. Pita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita tuh memang jodoh, nak. Selalu berdua. Ayolah, cari kemana kita? Sana. Adi. Saya akan coba menelisik. Bagaimana, Pak Mara? Saya tidak dapat menemukannya. Mungkin Karina telah pergi jauh. Astaga. Semoga saja tuh kalian bisa menemukan Karina. Oh iya, Pak Mara. Kenapa kita tidak coba saja menggunakan jurus titian rambut di belah 7? Karena dengan jurus itu, kita bisa menemukan Karina jauh lebih cepat. Jangan, Pitaloka. Yang saya takutkan kita akan nyasar semakin jauh. Kita memang telah menguasai jurus tersebut, tapi kita sendiri tidak bisa menentukan kemana kita pergi. Pak Mara, kita bisa karena kita terbiasa. Semakin kita sering melakukan sesuatu, itu artinya kita akan semakin ahli dalam sesuatu. Lagi pula, ini adalah kesempatan kita untuk mengasah jurus tersebut. Ayolah Pak Mara, memangnya kenapa kalau kita tersesat? Lagi pula, kita kan bisa kembali lagi dengan jurus itu. Pitaloka. Kau memang wanita yang keras kepala. Tapi, kamu ada benarnya. Ya sudah, ayo kita coba.
mana kita ini, Pak? Sepertinya kita berada di Gunung Kaba. Ya sudah, sebagai sekarang Pak Mara telisik keberadaannya Karina. Kenapa bukan kamu saja mendesiknya? Karena ilmu telisik kamu itu cukup hebat, ya kan? Baiklah, Pak. Bagaimana? Karina tidak ada di sini, Pak. Itu artinya kita mendarat tempat yang salah. Ya sudah, ya kita coba lagi. Hutan mana lagi nih, Pak Mara? Ayo coba kita cari tahu. Tidak ada. Tidak ada. Pak Mara, apa tidak ada cara lain agar mengarahkan jurus itu ke tempat Karina? Mungkin sebenarnya ada, hanya kita saja yang belum mengetahuinya. Ayolah Pita, kamu jangan menyerah. Katanya mau belajar, masa baru 2 kali coba kamu sudah menyerah? Siapa yang menyerah? Pita tidak menyerah. Mau mencoba 100 kali pun, Pita masih sanggup. Ayo, Pak. Ya sudah Pita, kita coba lagi. Aku di mana? Aku ada di mana? Di mana? Tidak, tidak. Aku tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh seperti ini. Aku tidak mau. Keluar! Keluar, kau keluar! Keluar! Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau merasuki aku lagi. Oh, memangnya kau mampu melawan aku? Oh, Karina. Putri ini, aku akan membuat kau sengsara. Aku akan menyiksa kau. Menyiksa kau. Karina? Keluar! Keluar kau! Keluar! Keluar! Karina? Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Bagaimanapun, yang kuhadapi sekarang ini bukan Karina, tapi Hang Cinda. Sebaiknya aku hubungi dulu yang lainnya, seperti perintah Gumara tadi. Ada apa dengan diriku? Kenapa terkadang aku seperti tidak bisa mengendalikan diriku sendiri? Kenapa? Karina? Karina, jadi kau sudah sadar, Karina?
kau sudah sadar kalau kau dirasuki? Sekarang aku harus bisa mengeluarkan dia. Ayo Karina, Karina kamu pasti bisa Karina, ayo. Karina, Halim, kau tak apa-apa? aku tidak tahu tapi sekarang aku baru bisa mengendalikan diriku sendiri. Baguslah kalau begitu. Berarti kau sudah menyadari kalau kau telah dirasuki oleh Hang Cinda. Iya, Halim aku tahu. Sebaiknya aku ajak Karina pergi dari sini. Jangan-jangan Hang Cinda yang dirasukinya masih bergentayangan di sekitar sini. Ayo Karina, sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini. Ayo. Karina. Kapan kau menarik tanganku? Ya. Karina, apa-apaan kau menyerangku? Alim! Alim! Aduh, apa Alam? Rasanya baru saja aku mendapatkan panggilan pemuka batin dari Limbubu. Tapi anehnya, Limbubu tak pernah dia melakukan pemuka batin lalu berhenti di tengah-tengah seperti tadi. Memangnya ada apa dengan Limbubu? Itulah Rajo. Dia baru saja mau bicara. Tapi entah kenapa mendadak dia seperti sesak napas. Dan panggilannya terputus. Berarti ada yang tidak beres dengan Limbubu, Alam. Kita harus melacaknya, Rajo. Sebentar. Kumara Peto Alam. Ayo, Rajo. Dia pasti tak jauh dari sini. Ayo. Kenapa kalian tidak mau bergabung dengan kami? Ya, kami tidak mau saja. Kami tidak punya cukup waktu untuk menyerang Kumayan bersama Kirotan. Justru kata Kirotan, kalau kalian tidak ikut bergabung dengan kami, nantinya kalian akan konyol sendiri. Para inyi-inyi Kumayan itu akan menyerang kalian. Kami kira pandangan itu keliru. Justru kalianlah yang membantu Kirotan untuk menyerang mereka yang akan diserang. Karena kami tahu watak para inyi Kumayan itu. Justru pendapat kalianlah yang salah. Para inyi-inyi Kumayan itu dendam pada siapa saja. Lambat laun, nanti atau sekarang, mereka pasti akan menyerang kalian. Lebih baik kalian bergabung saja dengan kami sebelum semuanya terlambat. Tidak. Jangan ajak kami pada persoalan yang bukan urusan kami. Dan kami tidak mau ikut campur. Ayo. Kenapa kalian mendorong kami? Hei, jangan asal menuduh kalian. Justru kami tidak tahu siapa yang mendorong kami dari belakang. Banyak alasan. Serang! Kita harus menyingkir dari tempat ini. Iya, Paman. Berbahaya kalau kita tetap di sini. Iya, Pita.
kita harus menggunakan jurus titian rambut di belah 7 untuk bisa menghindari tempat ini. Benar Pamanah, kalau tidak mereka akan mengetahui keberadaan kita. Udah, kita mencoba jurus itu terus menerus sampai kita bisa. Ayo. Untunglah kita bisa keluar dari arena pertarungan yang tadi. Iya Pamanah, sepertinya dua kubu tadi sama-sama saling mempertahankan kebenaran. Padahal sebelumnya mereka adalah kelompok yang sama. Saya yakin pasti ada penghasutnya. Oh ya Pita, di hutan tadi sepertinya saya sempat mendapat panggilan Pamuka Batin dari Humbalang dan juga Rajo. Kalau begitu, kita harus segera menemui mereka, Pak. Saya akan coba mengendalikan ilmu titian rambut di belah 7. Mudah-mudahan kita bisa pergi kemana saja yang kita mau. Baiklah, ayo. Ayo kita coba. Pikirlah sekarang Rindu, hanya tinggal kau yang bisa menolong dirimu sendiri untuk membalas dendam pada Inye-Inye yang sudah membunuh darah daging dan kerabat-kerabatmu itu. Tidak. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya mendengar cerita-cerita seperti dongeng. Dan aku tidak melihat bukti apapun. Kau masih tak percaya pada kami, keluargamu sendiri ini. Karina! Limbubu! Karina! Aku mencium baunya dari sekitar sini, Rajo. Saya juga mencium macam itu. Coba kita cari lagi di sana. Karina! Tunggu. Pitaloka, mengapa kalian di sini? Humbalang Rajo, apa yang kalian lakukan di sini? Apa ini ada hubungannya dengan ilmu Pamuka Batin yang menghubungi saya? Iya benar, Gumara. Kami sedang mencari Limbubu. Tadi dia menghubungi kami dengan ilmu pemuka batin. Tapi baru saja bicara, terputus entah kenapa. Dan sekarang kami pun tak tahu dia ada di mana. Ya sudah, ayo kita telisik mereka. Saya tidak bisa menghubungi mereka. Bagaimana dengan yang lain? Saya pun juga sama. Nggak dapat saya berhubungan dengan Limbubu. Ya sudah, sekarang begini saja. Kalian semua kembali ke Kumayan. Biar saya sendiri mencari Limbubu dan juga Karina. Baiklah, kalau kau meminta kami kembali ke Kumayan, memang sekarang Kumayan tak bisa ditinggalkan. Tapi ingat Gumara, kau harus tetap berkomunikasi sama kami. Saya pasti akan tetap menghubungi kalian jika ada perkembangan atau tidak. Dan Pita akan tetap di sini. Mau apa kok? Mau menemani Pamarah. Jangan, Pita. Baik sekarang kamu pulang bersama mereka untuk istirahat. Tapi Pak, Sudah, ikuti kata kami saya. Ayolah Pita, sudahlah. Pacar kau ini pasti akan baik-baik saja. Enggak lah. Iyo, di tengah hutan, paling cuma ada harimau sama kera. Pamarah, hati-hati. Kamu juga hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Datuk? Pokoknya urusan Belinda dengan PT Barisan Jaya, aku serahkan pada kau. Baik, Datuk. Bagaimana, Pak? Kita berangkat sekarang. Mari. Kemana kita? Kita ke Kayu Lima dan Bengkulu. Mari. Hati-hati. Terima kasih. Apa itu, Nyi Lebong? Ini hanya boneka kesayanganku.
Boneka? Boneka apa itu? Tidak. Ini boneka biasa saja. Lebih baik aku keluar saja. Daripada aku mengganggu kesibukanmu. Atu, kenapa nenek tua itu dibiarkan pergi? Kan hari sudah malam, kasihan. Nenek itu mau di luar saja, Cempaka. Iya, Bang. Kenapa Abang membiarkan nenek itu pergi sih? Aura jahatnya terpancar sangat kuat. Aku tidak ingin dia macam-macam dengan keluargaku. Gara-gara serangan Hacinda, warung saya jadi berantakan seperti ini. Sampai-sampai saya tidak bisa berdagang lagi. Sudah lama, Mama pasti besok bisa kok berjualan lagi. Ya tapi modalnya dari mana, Medi? Mbak Medi sebaiknya tenang saja. Nanti saya kasih pinjaman uang ke Maci. Ya, tapi jangan kau tagih hari itu juga, Sya. Kasih kesempatan Maci untuk mencari untung. Ya tidaklah, Fai. Memangnya aku ini mau cari untung apa? Terima kasih, Arsya. Terima kasih, Arsya. Sama-sama. Mak Medi! Mak Medi! Mak Medi, suami saya, Mak Medi! Pak Jayadi! Ada apa lagi dengan Pak Zayadi, Bu Rida? Suami saya, Pak Jayadi. Dia tidak mau lagi tidur di rumah. Ya sudahlah, Bu Rida. Namanya juga laki-laki. Mungkin dia sedang mencari uang untuk rumah tangga kau. Bukan begitu, Mbak Medi, bukan. Lantas ada apa dengan Pak Jayadi? Pak Jayadi ngambek, katanya nggak mau tidur di rumah lagi, mau tidur di kayu lima saja. Aku numpang istirahat di sini sebentar ya. Boleh, Nek, boleh. Silakan. Nenek mau pergi kemana? Aku malam ini mau ke hutan saja. Habis kalau aku mesti pulang ke rumah, ke Bukit Telur, sangat jauh sekali. Nenek mau ke Bukit Telur? Iya. Tadi aku di rumah Lebay Karat, tapi aku tidak enak tinggal di sana. Kenapa tidak enak, Nek? Aku sudah berjanji sama Limbu untuk membantu Karina itu yang sudah dirasuki iblis. Tapi Karinanya sampai sekarang belum kembali. Jadi aku tidak enak sama Lebay Karat. Nek, saya dan Medi tinggal di rumah hanya berdua saja. Jika Nenek tidak keberatan, Nenek bisa tinggal bersama kami. Karena Nenek sudah banyak membantu kami. Tidaklah, aku tidak enak merepotkan kalian. Sudahlah, Nek. Jangan merasa tidak enak seperti itu. Nenek sudah banyak membantu saya. Anggap saja ini sebagai balasannya. Tanpa Nenek, Pita dan Gumara, saya tidak tahu bagaimana nasib saya akibat pengaruh iblis itu. Baiklah. Kalau begitu, malam ini aku menginap di sini saja. Iya, boleh, Nek. Kamu kenapa menangis tadi? Suami saya tidak pulang ke rumah. Itu tandanya suamimu itu puber kedua. Sudah, nanti aku bantu supaya suamimu tetap sayang kepadamu. Ya. Betul. Puber kedua Pak Zayadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Akhirnya kalian pulang juga.
Pita, ibu sangat mengkhawatirkan keadaan kamu, nak. Rajo, Alang, bagaimana hasil? Karina masih belum ditemukan. Sementara Limbubu juga ikutan menghilang. Tapi Gumara sedang menyelidikinya. Pita, kita masuk saja ya. Hari sudah larut malam, kamu kan besok sekolah. Ayo temani Nina. Mari. Iya. Iya. Hanya itu yang kami dapatkan, Dato. Untuk selanjutnya nanti kami akan berusaha untuk mencarinya lagi. Terima kasih, Alang, Rajo. Sama-sama, Dato. Kalau begitu, sekarang kami juga ingin istirahat dan pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih tidak bisa menghubungi Limbubu dan juga Karina? Atau jangan-jangan mereka pergi ke Gunung Kerinci? Terlalu beresiko jika saya pergi sekarang. Mana hari sudah hampir mau pagi. Lebih baik saya konsultasikan ini semua dengan para Ato sebelum saya pergi. Atau Tunggal. Atau maaf sekali kalau Rindu mengganggu waktunya Atau Tunggal. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin Rindu tanyakan kepada Atu. Aku melihat keresahan yang menyelimuti hatimu, Rindu. Ada apa dengan kau, Rindu? Sebenarnya, aku sangat ingin sekali tahu, Ratu. Siapa aku sebenarnya? Apa benar? Aku adalah putri dari Datuk Putra Kumbang. Lalu, siapa Datuk Raja Mandare yang makamnya ada di Kerinci? Pangeran Raja Mandare adalah seorang cindaku yang meninggal pada saat peperangan dengan para Inyek. Sedangkan Pangeran Raja Mandare adalah mertua daripada Datuk Putra Kumbang. Tapi aku tidak tahu siapa sebenarnya Pangeran Raja Mandare itu. Dan aku juga baru tahu kalau Belinda itu adalah istri daripada Datuk Putra Kumbang. Masalah siapa ayah kandungmu itu, aku tidak tahu. Yang aku tahu, pada saat itu Datuk Putra Kumbang memiliki seorang bayi perempuan yang dititipkan kepada Pangeran Raja Mandare. Kenapa kau menanyakan masalah itu? Menurut Datuk Putra Kumbang, aku ini adalah putrinya. Mengenai masalah itu, aku tidak tahu banyak. Yang pasti, pada saat itu, Pangeran Raja Mandare berseteru melawan para Inyek memperebutkan tanah bertuah di Kumayan ini. Dan bukan hanya melawan Cindaku, tapi juga melawan Harimau Hitam. Baiklah tuh kalau begitu. Sepertinya aku akan mencari tahu siapa aku sebenarnya dan kebenaran apa yang terjadi pada diriku. Aku permisi Atu, terima kasih. Baiklah, silakan. Maaf mengganggu waktu Atu. Silakan. Aduh Bang, bagaimana ini? Sampai pagi ini Karina belum ada kabar juga. Kak Karina diculik Hang Cinda ya, Bu? Entah apa namanya sayang. Tapi yang jelas sekarang Kak Karina sedang bersama Hang Cinda. Ya,
Gumara dan Libubu juga belum memberi kabar. Perasaanku juga jadi tidak enak. Mereka itu bagaimana sih, Bang? Bukannya menghilangkan kepanikan, tapi mereka malah membuat kita bertambah panik. Setidaknya mereka itu memberi kabar di mana posisi mereka. Dan Karina itu sudah ditemukan atau belum? Seperti baru kemarin saja, seperti baru kemarin sore saja mereka menjadi inye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mara, mana Karina? Kenapa kamu pulang sendirian, nak? Apa Karina sedang bersama Limbubu? Mara, jangan kamu bilang kalau kamu membawa kabar buruk. Maaf, Bu. Maaf, Ayah. Saya masih belum bisa menemukan Karina. Dan Limbubu juga menghilang. Tapi menurut saya, Limbubu sekarang bersama Karina. Aduh, malah makin ribet saja. Bang, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang Limbubu malah menghilang. Itu nanti kita bicarakan dengan para datuk. Sampai sekarang pun, aku tidak bisa menelisik keberadaan mereka. Ayah, tapi apa mungkin kalau mereka berada di puncak Gunung Kerinci? Karena saya sendiri tidak bisa menelisik mereka. Nanti kita coba bicarakan dengan para datuk. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sudah, Ibu, Ayah. Kalau begitu saya permisi dulu, saya mau mengajar. Tapi nak, sebaiknya kamu sarapan dulu ya. Tidak usah, Bu. Saya yakin Pak Yunus sekarang pasti sudah menyiapkan sarapan untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi ujian akhir sekolah akan dimulai. Kalian harus lebih rajin belajar. Ini ada Pitaloka. Kalian bisa belajar sama dia. Memangnya boleh, Pita? Aku belajar dengan kau. Tentu saja boleh. Belajar silat juga boleh. Bilang saja kali kalau tidak boleh, Pita. Tidak usah pakai pukul-pukul seperti itu juga kali. Oh ya Pak, untuk ujian praktek di laboratorium, katanya tidak bisa dipakai. Ya, memang ada beberapa alat yang rusak. Tapi saya sudah minta pada Pak Yunus untuk membereskannya. Supaya nanti anak-anak aman dan nyaman waktu ujian praktek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gumara. Tumben Pak Gumara kalah cepat dari mereka ini. Maaf, Pak. Tadi kebetulan saya ada urusan sedikit. Oh ya, sebentar lagi bel sekolah akan berbunyi. Lebih baik kalian semua masuk ke kelas masing-masing. Kalau begitu, kami masuk dulu Pak Mar. Maaf Pak Kepala Sekolah, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak tentang Karina. Bahwa Karina tidak bisa masuk sekolah lagi. Kali ini alasannya apa lagi? Karina menghilang, Pak. Untuk saya, mungkin bisa menerima alasan itu. Tapi bagi orang lain, itu tidak masuk akal. Dan seolah-olah seperti mempermainkan. Karina sudah sering sekali tidak masuk sekolah. Normalnya orang seperti itu harus sudah dikeluarkan dari sekolah. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak mengerti dengan cara pikir Karina sendiri. Dia sepertinya sudah mulai malas-malasan untuk pergi ke sekolah. Tapi saya janji, Pak. Saya akan maksa Karina untuk kembali ke sekolah dan menyelesaikan semua tugas-tugas dia. Kadang-kadang kita memang perlu memaksa seseorang untuk kebaikannya sendiri. Iya, Pak. Saya mengerti. Kalau begitu, saya permisi untuk masuk ke dalam. Ya, silakan. Ayo Resta, Meli, cepat, ini para pekerja sudah menunggu kita. Iya, tunggu, kenapa sih, Rik? Aku lagi beresin ini nih. Iya, masalahnya sudah ditungguin. Ayo. Iya, nih. Sekalian sama sketsa wilayah, Resta. Ayo. Pak Wisnu, kenapa wajah kamu tegang seperti itu? Pak Wisnu, kenapa kesini bersama mereka? Kamu ini, ditanya malah nanya balik. Pak, semua mata tertuju pada kami. Kalau sampai orang-orang tahu, saya yang memburu para inye, saya bisa mati. Termasuk rekan kerja saya, Resta dan Meli. Saya nggak mau tahu. Pokoknya, kamu harus tetap bekerja dengan saya. Dan Black Jet yang akan menjalankannya.
Saya udah seminggu di sini. Dan saya akan terus pantau perkembangan proyek ini. Kenapa proyek sekecil ini? Kerjaannya sangat lambat sekali. Pelan-pelan, Pak. Ya sudah, kalau gitu kami pamit dulu. Mari, ayo, Resta Meli, ayo. Permisi. Jadi begitu Bapak-Bapak, 200 meter dari sana, sampai kurang lebih sampai di area sini. Iya, ditarik dari sana. Kat area pemakaman ya Pak Erik ya? Iya. Sudah nggak ada pilihan lain soalnya, Ajit. Oh iya Pak Tarik, tolong dimandorin dulu untuk daerah di sini. Iya, saya mengerti. Maaf, Pak Badrul dan Pak Bujang, ini jadwal untuk pekerjaannya, mohon dilihat. Onde, pagi hari ini cerah kali. Dan kalian semua sangat sibuk sekali saya lihat. Tapi percuma saja. Kalian sibuk, tapi kalian itu semua palsu. Ada udang di balik batu. Palsu semua. Tenang dulu Rajo, tenang. Tahan emosi. Mohon maaf sebelumnya Dang Rajo. Kenapa Dang Rajo marah-marah sama Pak Erik? Memangnya ada masalah apa, Dang? Dang Badrul, Pak Tarik, dan Pak Bujang. Kalian semua sudah ditipu oleh orang kota ini. Wajahnya saja yang polos, tapi hatinya kotor. Lihatlah rambutnya saja. Sudah menunjukkan tabiatnya dia seperti apa. Rajo, apa maksud perkataan kamu itu? Ini, tolong jangan sembarangan menilai orang. Masih mengelak kok. Akui sajalah, kau yang telah membawa saya ke Jakarta dan kau yang telah berkomplot dengan Blackjack gitu. Mengakulah kau, Erik. Sabar dulu Rajo, sabar. Sabar, kalian gak usah ikut campur. Rajo, mungkin ini informasi yang salah, Rajo. Kamu tahu saya dapat informasi dari siapa? Saya mendapatkan informasi ini dari kaum ingi saya, para datok yang lain. Dan kau masih mau mengelak semuanya? Bukan begitu, Rajo. Saya mengerti. Hanya mungkin ini informasi dari orang-orang yang tidak suka dengan saya, Rajo. Kau tahu, 1000 kata pun kau lontarkan kepada saya tidak akan percaya. Dasar kau palo pangi pisang. Saya ingat. Dulu, kau beserta teman-teman kau ini mencoba memperkosa adik saya. Dan itu adalah kebohongan kau. Erik. Dan ini untuk kejahatan kau. Kau, tak usah ikut campur. Ngakulah kau. Ngakulah. Iya. Rajo, cukup! Ya. Apa yang kau lakukan, Raju? Kenapa kau main hakim sendiri? Kau harus ikut campur. Raju, kau harus tahu. Saya hampir mati oleh orang kota ini. Saya dibawa ke Jakarta, saya disekap, dan dia berkomplotan dengan si Blackjack. Raju, tetap saja kau tidak boleh main hakim sendiri. Kau harus belajar dari pengalaman kamu. Soal masalah itu, sebaiknya kau bicarakan dulu dengan para datuk. Tidak perlu. Hanya membuat dia mengaku saja itu sudah membuat saya tenang. Gimana, Gora? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita bertemu di perbatasan Kumayan?
Kenapa dia tidak ada di sini? Gora sedang bertarung dengan Raja Langit. Apa yang terjadi? Gora! Rajo, kau apakan Gora? Kau tidak usah ikut campur. Minggir kau. Apa kau katakan? Aku tidak boleh ikut campur. Kau melukai Gora. Ini akan jadi urusanku. Kalau begitu, sudah lama saya tidak pernah bertarung dengan kakak Semidang Rindu. Lepas anak, sudah, lepas dulu, sudah. Dia yang menyerang saya duluan, anak, lepas. Saya tidak akan menyerang kamu kalau kamu tidak menyerang Gora. Pas, anak, pas. Kapan, Rajo? Bela saja terus. Bela pacar kau tuh, siluman serigala. Kalian berdua sama-sama siluman. Saling membantu dalam kejahatan. Oh, atau kalian juga dikasih makan sama orang kota ini. Dan pasukannya Blackjack, yo. Kau berkelompok dengan dia. Kau selalu cari masalah denganku. Aku selalu membela Kumaya. Kau cari Sudah, masalah dengan aku takut dengan kau. Aku gak pernah takut. Sudah, ya. Rindu, sudah, jangan diteruskan. Kalian berdua ini sedang dalam emosi. Tahan. Maaf, aku lepaskan tangan saya. Saya mau pergi dari sini. Gora, biar aku sembuhkan kau. Tidak usah dekat-dekat dengan Gora. Sini Pak Gora. Gora baik-baik saja. Ayo Gora, kita pergi dari sini. Baiklah kau yang jauh. Diam kau. Dan jangan balik lagi ke sini. Kita tidak perlu membantu warga desa Kumayan lagi, Gora. Lebih baik seperti itu. Iya, karena aku selalu membantu warga desa Kumayan. Tapi di mata kalian, selalu kami jahat. Pergi. Main jauh. Pak Mara. Pita. Pak Mara kelihatannya buru-buru sekali. Iya Pita, soalnya saya ada urusan. Saya mau pergi ke Gunung Kerinci. Pak Mara, bukankah semua itu harus didiskusikan dulu oleh para datu? Itu berbahaya, Pak. Apa Pak Mara lupa? Di sana itu ada sebagian cindaku yang masih memiliki dendam pada Kumayan. Saya tahu Pitaloka, tapi saya sangat mengkhawatirkan kondisi Limbubu dan juga Karina adik saya. Ya sudah, kalau begitu Pita ikut. Jangan Pita, kamu kan masih harus sekolah, kamu tidak boleh bolos lagi. Sebentar lagi ada ujian. Tapi Pak... Sudah, kalian permisi. Kenapa Pak Mara enggan mengajakku mencari Karina? Kalau cuma ujian sekolah, apa yang harus dikhawatirkan? Selama ini kan dia sudah tahu kalau aku pasti mampu menyikapi masalah sekolah. Aneh sekali. Pita, kamu ngelamun? Sudahlah Pita, jangan pikirkan soal itu. Siapa tahu Pak Mar tidak mengajak kamu karena dia tidak ingin menyusahkan kamu.